Hai, aku Melinda Bru Claudia dengan NIM 13026230008 dari Pendidikan Fisika B tahun 2023. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai energy release in beta decay atau yang biasa disebut sebagai pelepasan energi dalam peluruhan beta. So, disimak sama-sama sampai akhir ya semuanya. Halo semuanya, kalian pasti udah pernah dengar kan istilah tentang radioaktif? Ya, radioaktif itu adalah salah satu zat yang bisa memancarkan radiasi, bahkan bisa dipakai di pembangkit listrik nuklir, di dunia medis, dan masih banyak lagi. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, energi sebesar itu sebetulnya datang dari mana asalnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis peluruhan radioaktif, yaitu peluruhan beta. Dan yang paling menariknya adalah kita akan cari tahu nih seberapa besar energi yang dilepaskan ketika sebuah inti atom itu mengalami peluruhan beta. Dan kemana sebetulnya perginya energi itu? Konsep yang akan kita bahas hari ini namanya adalah key value atau nilai Q, yaitu ukuran nilai energi yang dilepaskan dalam sebuah peluruhan. Sebelum masuk ke perhitungan energinya, kita perlu paham dulu nih apa sebenarnya peluruhan beta itu. Jadi, inti atom itu kan tersusun dari proton dan neutron ya. Nah, ada kondisi di mana komposisi proton dan neutron itu dalam sebuah inti tidak seimbang. Jadi, ada yang terlalu banyak neutron atau terlalu banyak proton. Dan ketika itu terjadi, inti atom itu bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan cara memancarkan partikel. Proses ini yang kita sebut sebagai peluruhan beta. Dan ada juga 3 jenis peluruhan beta yang akan kita bahas, yaitu beta minus, beta plus, dan juga penangkapan elektron. Coba bayangkan inti atom itu seperti sebuah tim yang tidak seimbang. Kalau neutronnya itu terlalu banyak, maka inti akan melepaskan elektron, dan ini yang kita sebut sebagai beta minus. Kalau protonnya yang terlalu banyak, inti akan melepaskan positron, ini yang kita sebut sebagai beta plus. Atau bisa juga inti menyerap elektron dari kulit atomnya sendiri, dan ini yang kita sebut sebagai penangkapan elektron atau electron capture. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita ya, yaitu energi yang dilepaskan dalam peluruhan beta atau yang kita kenal sebagai key value. Nah, konsep dasar itu sebenarnya sederhana teman-teman. Kalian pasti ingat kan rumus Einstein yang terkenal, E sama dengan mc². Nah, energi itu sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat, yang artinya massa itu bisa berubah jadi energi. Nah, di dalam peluruhan beta, massa inti sebelum peluruhan ternyata ukurannya itu lebih besar dari massa inti setelah peluruhan. Nah, selisih massa inilah yang berubah menjadi energi, dan itulah yang kita sebut sebagai key value-nya. Nah, ini adalah visual dari inti induk sebelum mengalami peluruhan ya teman-teman. Jadi masanya itu dia lebih besar sebelum mengalami peluruhan, sehingga bisa kita katakan key value itu adalah selisih antara massa sebelum peluruhan dan massa setelah peluruhan dikalikan dengan C². Kalau selisihnya itu positif, artinya massa awal lebih besar dari massa akhir, maka energi dilepaskan dan peluruhan bisa terjadi secara spontan. Ini yang kita sebut sebagai reaksi eksotermik. Tapi kalau Q-nya negatif, artinya butuh energi dari luar agar peluruhannya itu bisa terjadi. Dan ini tidak terjadi secara alami. Dan satu hal penting yang perlu kita tahu sebelum masuk ke rumus masing-masing jenis peluruhan, di dalam tabel data nuklir yang tersedia itu bukan massa inti murninya, tapi massa atom netral, yaitu massa inti ditambah dengan massa semua elektron di sekitarnya. Nah, ini yang bikin rumusnya sedikit berbeda untuk tiap-tiap jenis peluruhan beta. Oke, sekarang kita mulai dari jenis pertamanya dulu ya, yaitu beta minus. Coba kita perhatiin inti atom di layar. Kamu bisa lihat ada banyak sekali neutron di dalamnya.
lebih banyak dari protonnya. Kondisi ini membuat inti tidak stabil sebetulnya, dan inti akan memperbaiki dirinya dengan cara mengubah salah satu neutronnya. Nah, satu neutron yang disorot, dia bakalan berubah dari neutron menjadi proton, dan dalam proses itu, dua partikel baru langsung terlahir dan terbang keluar dari inti. Yang pertama, itu adalah sebuah elektron. Inilah yang kita sebut sebagai partikel beta minus, dan yang kedua, sebuah antineutrino. Reaksinya kita tulis sebagai N panah P ditambah E minus ditambah antineutrino. Dan hasilnya adalah nomor massa A tidak berubah sama sekali, tapi nomor atom Z bertambah 1. Jadi karbon berubah jadi nitrogen, besi berubah jadi kobalt. Intinya berubah menjadi elemen yang berbeda. Sekarang gimana cara menghitung G value-nya? Kita pakai massa inti. Rumusnya adalah Q sama dengan massa inti induk dikurangi massa inti anak, dikurangi massa elektron, dan semua dikalikan dengan C kuadrat. Tapi masalahnya, tabel data yang tersedia di buku itu kan bukan massa inti, melainkan massa atom netral. Jadi kita perlu konversi. Caranya adalah massa inti sama dengan massa atom netral dikurangi dengan jumlah elektron dikalikan dengan massa satu elektron. Kemudian kita substitusikan, atom induk punya Z elektron, atom anak punya Z tambah 1 elektron. Ketika kita masukkan semua inti ke dalam rumus Q, lihat apa yang terjadi. Suku-suku massa elektron dari kedua sisi saling menghilangkan dengan sempurna, tidak ada sisa sama sekali. Dan hasilnya, rumus Q untuk beta minus jadi sangat bersih dan sederhana, yaitu Q sama dengan atom induk dikurangi dengan massa atom anak, dikalikan dengan C kuadrat. Tidak perlu lagi memikirkan massa elektron, karena semuanya sudah saling menghilangkan. Sekarang kita beralih ke jenis kedua, yaitu beta plus. Kalau tadi kita beta minus terjadi karena neutronnya berlebih, maka beta plus terjadi karena sebaliknya, proton yang terlalu banyak. Lihat inti di layar. Kali ini protonnya yang mendominasi. Salah satu proton yang disorot tadi mulai berubah dari proton menjadi neutron. Dan sama seperti tadi, dua partikel baru langsung terlahir dan terbang keluar. Yang pertama, sebuah positron. Inilah partikel beta plusnya. Yang kedua, sebuah neutrino. Reaksinya kita tulis sebagai P panah N ditambah E plus ditambah dengan neutrino. Positron adalah kembarannya elektron, ukurannya sama, masanya sama, tapi muatannya itu berlawanan. Makanya di animasi tadi warnanya dibedakan. Dan nomor massa A tetap sama, tapi kali ini nomor atom Z berkurang 1. Jadi inti berubah menjadi elemen yang lebih ringan. Sekarang untuk rumus Q-nya, disinilah perbedaan penting dari beta minus muncul. Kalau kita tadi mulai dari rumus massa inti, bentuknya mirip Q sama dengan massa inti induk dikurangi massa inti anak dikurangi dengan massa elektron dikalikan dengan C kuadrat. Tapi ketika kita konversi ke massa atom netral, situasinya menjadi berbeda. Atom induk punya Z elektron, tapi atom anak hanya punya Z minus 1 elektron. Ketika kita substitusikan dan sederhanakan, ternyata ada sisa 2 kali massa elektron yang tidak bisa menghilangkan. Satu dari positron yang dipancarkan, satu lagi dari kelebihan elektron di sisi induk. Inilah yang membuat kotak merah tadi muncul. Sisa 2 Me ini wajib dikurangi. Rumus finalnya adalah Q sama dengan massa atom induk dikurangi dengan massa atom anak dikurangi dengan 2 Me. Semua dikalikan dengan C kuadrat. Dan nilai 2 Me C kuadrat itu sekitar 1,022 mega elektron volt. Artinya ada syarat tambahan untuk beta plus, yaitu perbedaan massa antara atom induk dan atom anak harus lebih dari 1,022 mega elektron volt. Kalau kurang dari itu, Q-nya akan negatif. Maka peluruhan beta plus tidak bisa terjadi secara spontan. Sekarang jenis ketiganya adalah electron capture atau penangkapan elektron. Di sini bukan inti yang memancarkan partikel keluar, tapi justru sebaliknya. Inti menangkap satu elektron dari kulit atom terdekatnya, biasanya kulit K yang paling dekat dengan inti. Proton di dalam inti bergabung dengan elektron yang masuk tadi, lalu berubah menjadi neutron dan memancarkan neutrino. Sama seperti beta plus, Z-nya berkurang 1.
Rumus Ki-nya itu mirip dengan beta minus, cukup kurangi massa atom induk dengan atom anak. Tapi ada satu koreksi kecil, energi ikat elektron yang ditangkap, yang disimbolkan dengan Be, nilainya sangat kecil, jadi sering diabaikan dalam perhitungan kasar. Nah, sekarang kalian bisa lihat nih ketiga rumusnya sekaligus. Perhatikan bedanya, beta minus dan elektron capture itu punya rumus yang mirip, sementara untuk beta plus harus dikurangi 2 massa elektron C kuadrat terlebih dahulu secara ekstra. Oke, sekarang kita udah tahu kan cara menghitung G value itu kayak gimana, tapi ada satu nih pertanyaan yang jawabannya itu sangat menarik. Sebenarnya kemana sih energi Q itu pergi setelah peluruhan terjadi? Kalau misalkan kita pikir pakai logika sederhana, peluruhan itu kan menghasilkan dua produk, yaitu inti anak dan juga elektron. Nah, kalau misalkan berdasarkan ke hukum kekekalan momentum, seharusnya energi itu terbagi antara keduanya dalam nilai yang sudah pasti dan juga tetap, seperti pada peluruhan alfa yang energinya selalu sama. Tapi ternyata hasil eksperimen itu menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Para fisikawan di awal abad 20 bingung kenapa energi elektron dari peluruhan beta tidak bernilai tetap, tapi justru tersebar dalam rentang yang luas, dari hampir 0 hingga nilai maksimum yang sama dengan Ki. Kalau hanya ada dua produk, yaitu inti anak dan elektron, energinya seharusnya terbagi secara pasti, tapi data eksperimen menunjukkan spektrum yang kontinu. Ini seolah-olah sebagian energi menghilang begitu saja. Pada tahun 1930, fisikawan Wolfgang Pauli memberanikan diri mengusulkan hipotesis yang berani. Ada partikel ketiga yang selama ini tidak terdeteksi, partikel yang tidak bermuatan dan nyaris tidak bermassa, sehingga lolos begitu saja dari detektor. Partikel inilah yang membawa sisa energinya, Enrico Fermi. Kemudian menamai partikel ini adalah neutrino, si kecil yang netral. Dan ternyata hipotesis ini benar. Jadi energi Ki itu sebenarnya dibagi secara acak antara elektron dan neutrino. Itulah kenapa energi elektron tidak pernah bernilai tetap, tapi tersebar dalam spektrum yang kontinu. Ini adalah salah satu cerita paling menarik dalam sejarah fisika nuklir. Sebuah partikel ditemukan bukan dari eksperimen langsung, tapi dari ketidakhadiran energi yang tidak bisa dijelaskan. Nah, karena kita udah membahas semua konsepnya secara menyeluruh, mari kita rangkum sebentar sebelum kita masuk contoh soalnya ya. Yang pertama, Ki value itu adalah energi yang dilepaskan dalam peluruhan, dihitung dari selisih massa sebelum dan juga sesudah peluruhan dikalikan dengan C kuadrat. Nilai Ki itu harus positif agar peluruhannya itu bisa terjadi secara spontan. Yang kedua, ada 3 jenis peluruhan beta, yaitu beta minus ketika neutronnya itu berlebih, beta plus ketika protonnya itu berlebih, dan elektron capture sebagai alternatif beta plus. Dan yang ketiga, ada rumus Ki yang masing-masing berbeda karena cara konversi massa inti ke massa atom netralnya itu juga berbeda. Yang paling kritis adalah ketika beta plus dikurangi dengan 2 massa elektron C kuadrat atau sekitar 1,022 mega elektron volt. Dan yang keempat, energi Ki itu dibagi antara partikel beta dan juga neutrino. Itulah kenapa spektrum energi beta itu bersifat kontinu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Di soal pertama, inti radioaktif itu karbon 14 mengalami peluruhan beta minus menjadi nitrogen 14. Kemudian hitung energi total yang dilepaskan atau nilai Ki-nya dalam satuan mega elektron volt. Dari data yang diberikan, kita jadi tahu massa atom netral karbon 14 adalah 14,003242 amu, massa atom netral nitrogen 14 adalah 14,003074 amu, dan ingat, 1 amu itu dikalikan dengan C kuadrat sama dengan 931,5 mega elektron volt. Untuk langkah pertama, kita harus kenali dulu nih, jenis peluruhan apa ini. Kemudian dari soal kita diketahui karbon itu punya nomor atom 6, nitrogen punya nomor atom 7, sehingga Z-nya bertambah 1. Nah, dari sini itu kita bisa tahu kalau soal ini adalah masuk ke jenis peluruhan beta minus yang reaksinya menjadi karbon 14 meluruh menjadi nitrogen 14 ditambah dengan elektron ditambah dengan anti neutrino. Kemudian langkah kedua, kita harus pilih rumus yang tepat. Untuk beta minus rumusnya adalah Ki sama dengan massa atom induk dikurangi dengan massa
atom anak dikalikan dengan C kuadrat. Perhatikan bahwa karena ini beta minus, maka massa elektronnya saling menghilangkan. Jadi kita tidak perlu repot menguranginya dengan massa elektron secara terpisah. Kemudian langkah ketiga adalah masukkan angkanya. Q sama dengan 14,003242 AMU dikurangi dengan 14,0074 AMU, hasilnya adalah 0,000168 AMU. Kemudian kita kalikan dengan 931,5 mega elektron volt per AMU. Nah, hasilnya adalah Q sama dengan 0,000168 dikalikan dengan 931,5 yang memberikan kita nilai Q sebesar 0,1569492 mega elektron volt. Jadi nilai Q-nya positif, artinya peluruhan ini tuh memang terjadi secara spontan dan sesuai dengan syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Energi sebesar 0,156 mega elektron volt ini kemudian dibagi secara acak antara elektron dan antineutrino yang dipancarkan. Kemudian di soal kedua ada fluorine 18 radioisotop yang dipakai dalam pemindaian PET scan. Meluruh melalui beta plus menjadi oksigen 18, kemudian hitung nilai Q-nya. Dari data kita diketahui massa fluorine 18 itu adalah 18,000938 AMU, massa oksigen 18-nya adalah 17,999161 AMU, massa elektronnya adalah 0,0005486 AMU. Fluorine Z sama dengan 9, oksigen Z-nya sama dengan 8. Sehingga Z-nya ini berkurang 1, jadi ini adalah jenis beta plus. Rumusnya adalah Q sama dengan massa induk dikurangi massa anak dikurangi dengan 2 massa elektron dikalikan dengan C kuadrat. Kemudian kita hitung nih 18,000938 dikurangi 17,999161 sama dengan 0,001777 AMU. Lalu dikurangi dengan 2 kali 0,000486 yaitu 0,00109772 AMU, sisanya adalah 0,0006798 AMU dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt per AMU. Hasilnya Q sama dengan 0,6332 mega elektron volt. Q-nya positif, peluruhan terjadi spontan. Dan sekali lagi, kalau kita lupa mengurangi 2 massa elektron, hasilnya langsung salah. Itulah pentingnya mengenali jenis peluruhan sebelum memilih rumus. Nah, itulah 2 contoh soal yang menunjukkan bagaimana cara menghitung nilai Q untuk peluruhan beta minus dan beta plus. Polanya selalu sama, kenali jenis peluruhannya, kemudian pilih rumus yang tepat, masukkan angka, dan jangan lupa konversi satuannya ke mega elektron volt. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam tentang topik ini, semua materi yang dibahas di video ini bersumber dari buku-buku referensi fisika nuklir standar seperti Crane dan Wong. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.